Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Junia Muti Hamzah. Di sini saya akan menjelaskan terkait pembahasan praktikum Sains Data Geospasial Lanjut acara ke-6. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terkait point cloud. Point cloud adalah sekumpulan titik tiga dimensi X, Y, Z yang merepresentasikan bentuk permukaan objek ataupun lingkungan, di mana setiap titik dapat memiliki atribut tambahan seperti warna atau RGB dan intensitas pantulan sinyal, dan diambil dari Bello et al. 2020. Data point clouds umumnya diperoleh dari sensor lidar, kamera RGBD seperti Kinect atau RealSense, maupun fotogrametri yang merekonstruksi ruang tiga dimensi dari citra foto. Sebagai representasi spasial yang akurat, point cloud menjadi dasar penting dalam berbagai aplikasi seperti pemetaan 3D, perencanaan arsitektur, penginderaan jauh, dan navigasi robot otonom. Diambil dari Liu et al. 2019. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait segmentasi 3D. Segmentasi 3D adalah proses pemisahan titik-titik dalam point cloud ke dalam kelompok bermakna berdasarkan jenis atau batas objek. Diambil dari Ardan dan Indraswari 2024. Terdapat dua jenis, yaitu semantic segmentation yang mengklasifikasikan tiap titik ke dalam kelas tertentu seperti dinding, lantai, atau pohon tanpa membedakan objek sejenis. Dan yang kedua, terdapat instant segmentation yang tidak hanya mengenali kelas tapi juga membedakan setiap objek unik ke dalam kelas yang sama, seperti mobil satu dan mobil 2. Meskipun lebih kompleks, instant segmentation memberikan pemahaman spasial yang lebih detail dan berperan penting dalam aplikasi seperti rekonstruksi 3D, pemetaan lingkungan, serta sistem persepsi berbasis robotika, diambil dari Chen et al. 2018. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait rekonstruksi 3D. Mohon maaf, judulnya belum diganti. Rekonstruksi 3D adalah proses membangun kembali permukaan tiga dimensi dari kumpulan titik hasil segmentasi untuk menghasilkan model yang realistis, halus, dan siap digunakan dalam visualisasi, analisis spasial maupun simulasi. Diambil dari Rani dan Prahara 2021. Proses ini dilakukan dengan menghubungkan titik-titik menjadi permukaan atau mesh menggunakan metode seperti triangulasi Delaunay, Poisson Surface Reconstruction, Voxelization, atau Implicit Surface Modeling. Hasil akhirnya berupa model 3D yang menyerupai bentuk asli objek di dunia nyata, lengkap dengan tekstur dan warna yang akurat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait hasil dari model deep learning. Ini merupakan hasil dari model deep learning yang saya hmm, Ini merupakan hasil model dari deep learning yang saya dapatkan dengan average precision 0,363 sekian-sekian. Hasil dari pelatihan model Deep Learning Max RCNN dengan backbone ResNet 34 tersebut menunjukkan penurunan nilai loss yang signifikan, baik pada data training maupun validation, yang menandakan bahwa proses pembelajaran berjalan secara stabil dan model mampu menyesuaikan parameter secara efektif. Pada grafik, training loss dan validation loss sama-sama menurun tajam hingga mencapai nilai mendekati 1 setelah sekitar 1.200 batch, yang mengindikasikan bahwa model tidak mengalami overfitting yang parah. Learning rate yang digunakan berada pada kisaran 3,63 3,63 kali 10 min 63,63 per times, atau 10 pangkat min 63,63 kali 10 min 6, hingga 3,63 kali 10 min, min 53,63 per times, cukup kecil sehingga cukup kecil untuk memastikan konvergensi yang halus. Nilai average precision score atau AB sebesar 0,36 menunjukkan bahwa model sudah mampu mendeteksi dan mensegmentasi objek dengan tingkat ketepatan sedang, meskipun masih dapat ditingkatkan dengan penyempurnaan data augmentasi atau tuning hypermeter yang lebih optimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait detek objek. Ini merupakan hasil detek objek yang saya dapatkan.
Hasil detek objection pada data DSM Digital Surface Model menggunakan ArcGIS Pro menunjukkan bahwa model berhasil mengenali dan mendeliniasi beberapa objek permukaan dengan bentuk polygon berwarna merah muda yang terlihat seperti pada gambar ini. Di mana setiap objek yang terdeteksi disertai nilai confidence yang tinggi, sebagian besar berada pada di atas 90%, yang menandakan tingkat kepercayaan model yang baik terhadap hasil deteksi. Atribut tambahan seperti shape length dan shape area memberikan informasi mengenai ukuran luas tiap objek, sementara kolom height dan Higgs tenth dan Higgs ninth menunjukkan estimasi ketinggian permukaan pada persentil tertentu. Meskipun belum semua terisi secara keseluruhan, hasil ini menggambarkan bahwa bahwa setiap setiap detek objek mampu mengidentifikasi fitur permukaan secara spasial dengan akurat yang dapat digunakan untuk analisis selanjutnya seperti pemetaan bangunan, estimasi volume maupun pemantauan perubahan tutupan tahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait hasil dari 3D reconstruction. Hasil dari visualisasi 3D reconstruction pada gambar tersebut menunjukkan proses keberhasilan dalam membangun model tiga dimensi dari hasil objek detection berbasis digital surface model di dalam ArcGIS Pro. Objek yang terdeteksi visual dalam bentuk blok 3D berwarna biru seperti yang terlihat pada gambar ini merepresentasikan bangunan atau struktur permukaan dengan ketinggian sesuai nilai elevasi DSM, sehingga model ini mampu memberikan gambaran spasial yang lebih realistis terhadap bentuk dan posisi objek di lingkungan sebenarnya, yang memungkinkan analisis seperti estimasi volume bangunan, perencanaan tata ruang, dan visualisasi kota 3D. Secara keseluruhan, rekonstruksi ini menunjukkan bagaimana data hasil deteksi dapat diintegrasikan dengan model permukaan untuk menghasilkan representasi spasial yang informatif dan interaktif. Selanjutnya, saya akan menampilkan hasil detek objek dulu. Ini merupakan hasil detek objek yang saya dapatkan. Ini merupakan tabel atributnya. Kemudian saya akan menampilkan hasil dari 3D reconstruction yang telah saya dapatkan. Ini merupakan hasil dari 3D reconstruction ya. Mungkin cukup sekian presentasi penjelasan pembahasan praktikum sains strategi spasial lanjut acara ke-6. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.